Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondro Indonesia. Di depan sana banyak terdapat box culvert ukuran raksasa yang akan disiapkan menjadi drainase di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Fungsinya adalah untuk mengalirkan air yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tanah karena melimpah ke arah Kali Ciliwung. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bila Anda adalah para pengguna kendaraan dari arah Kampung Melayu ke arah Tebet atau lewat yang di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka Anda akan menemukan kepadatan di sekitar area sini. Proses yang berlangsung adalah pembuatan dari saluran drainase raksasa yang berfungsi mengalirkan air yang melimpah dan berlebih di Jalan Asem Baris, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke arah Kali Ciliwung yang ada di sekitar sini, sehingga air tidak lagi berdampak kepada warga, terutama mengakibatkan banjir dan warga akhirnya mengungsi dan seterusnya mengakibatkan kerugian. Program ini merupakan salah satu dari program kendali banjir Jakarta dan proses ini sudah berlangsung dari beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya di jalan sekitar Asem Baris, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tetapi juga berlangsung di Jakarta Selatan lainnya seperti Kebayoran Lama dan Jalan RA Kartini. Beberapa alat berat yang kita lihat di sini dipekerjakan untuk melakukan proses pembongkaran dari jalan karena jalan ini akan dikeruk, lalu nanti si box culvertnya akan ditempatkan di dalam hasil kerukan. Nah, yang pertama yang kita lihat tadi adalah satu ekskavator breaker yang berfungsi memecah dari bagian sisi atas jalan yang terbuat dari aspal, kemudian juga dicampur dengan beton di sisi bawahnya sehingga tanah dapat dikeruk setelahnya. Tentunya pecahan-pecahan atau bongkahan tersebut dibawa keluar terlebih dahulu. Biasanya akan ada satu dump truck kemudian di loading oleh si ekskavator naik ke atas sehingga setelahnya area tersebut dapat digali menggunakan ekskavator yang ada bucketnya seperti yang ada persis di depan kita. Bila kita melihat kepada posisi pengerukan yang ada di sekitar sini, maka kita mendapatkan jalan yang dikeruk adalah jalan di bagian tengah, bukan jalan yang di bagian pinggir. Nah, pertimbangannya adalah bahwa jalan yang ada di bagian pinggir setelah dilakukan survei studi kelayakan oleh SDA Jakarta Selatan Bapak Hosea Putra, maka didapatkan banyak jaringan utilitas yang sulit untuk dipindahkan, terutama jaringan PLN. Karena area ini cukup padat dan juga memutar cukup jauh, maka ibu ini nampaknya melakukan lawan arah sehingga langsung berhadapan dengan kendaraan-kendaraan dari arah berlawanan yang dari arah timur menuju ke arah barat. Baik, box culvert yang ada di sini berukuran 2 meter kali 2 meter dan kemarin salah satu sahabat kami Ondro Indonesia yaitu Jelajah Jakarta sudah masuk ke dalamnya dan juga melakukan wawancara khusus dengan Pak Hosea Putra dari Dinas SDA Jakarta Selatan. Untuk bagi sahabat-sahabat Ondro Indonesia mengetahui lebih detail bisa dilihat di channel Jelajah Jakarta. Area yang ada di sekitar sini ditutupi dengan barrier-barrier beton karena proses konstruksi atau proses pembangunan saluran drainase raksasa yang ada di sini harus dilindungi dari kendaraan-kendaraan yang bergerak. Dikarenakan ukuran dari box culvert yang ada seperti ini 2 kali 2 meter, maka kita akan bisa masuk ke dalamnya dengan leluasa. Tentunya hal ini akan lebih memudahkan air untuk dapat dialirkan menuju ke arah Kali Ciliwung. Tampak material seperti pasir dan juga material-material pendukung lainnya itu dilindungi dari para pengendara menggunakan pagar barrier beton ini. Nah, ini adalah box culvert yang sudah dipasang dengan rapi di dalam bagian kerukan yang sudah cukup rapi dan sesuai untuk penempatan dari box culvert yang ada. Panjang area di sekitar sini yang dilakukan pembuatan saluran drainase adalah 700-an meter dan itu mencukupi untuk
mengalirkan air mulai dari arah stasiun Tebet sampai ke arah Kali Ciliwung. Nah, jumlah box culvert yang sudah dipasang atau kotak-kotak beton ini adalah sekitar 160-an ya, sampai beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin sekarang sudah bertambah dan jalan tetap masih padat ya. Proses ini masih akan berlangsung sampai November nanti di tahun 2023 ini. Maka bagi ya sahabat on-road Indonesia dan juga teman-teman sekalian yang lewat di sekitar sini, hendaknya bisa mengatur waktu dan juga mengatur strategi perjalanan, mencari jalan alternatif apabila terjadi kepadatan yang menyita waktu dan tenaga. Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i merupakan satu ya jalan utama dari akses masyarakat yang berdatangan dari arah timur, yaitu dari Basuki Rahmat menuju ke arah Kasablanka. Jalan ini juga merupakan jalan alternatif bagi kendaraan-kendaraan yang menghindari ganjil genap yang berada di jalan MT Haryono, Cawang. Bagian yang rendah lainnya adalah di bagian seberang Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i sisi utara yang biasanya kita lihat terutama pada saat bulan-bulan November, Desember, dan Januari. Dahulunya sempat terjadi banjir yang cukup besar di sekitar sini, bahkan sampai sedada orang dewasa ya. Jadi kendaraan yang dari arah flyover itu tidak dapat melewati. Terdapat material-material yang sudah disiapkan seperti yang ada di depan kita, ada kerikil pasir dan juga nantinya akan disiapkan semen ya. Lalu diaduk menjadi bahan cor atau betonisasi. Jadi prosesnya adalah pertama digali dari si jalannya, lalu hasil galian yang sudah rapi dimasukkan box culvert berukuran 2x2 dan box culvert tersebut ditutup dengan tanah yang ada yang rapi ya, seperti yang kita lihat di depan sini. Lalu disiapkan material untuk campuran pembuat beton dan juga dikasih tulang ya, tulang atau anyaman besi yang tadi kita lihat, sehingga menjadi satu dasar jalan kembali yang bagus, kuat, kemudian diaspal rapi. Biasanya seperti itu. Ya, mungkin bisa teman-teman dari konstruksi memberikan masukan bila ada kesalahan penyampaian. Area yang ditutup tidak semuanya karena di sini terdapat jalan gudang peluru yang merupakan akses dari warga. Bisa saja warga keluar dari gudang peluru ingin naik ke flyover, maka dapat langsung lewat ya, seperti itu karena ada bagian atau celah yang dibuka. Ya, tantangannya di sini adalah karena jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i merupakan salah satu jalan yang cukup padat dan merupakan jalan utama, maka memang pekerjaan ini dilakukan harus hati-hati dan juga proses pembongkaran dilakukan dengan serapi mungkin. Jadi kendaraan dapat lewat dengan lancar dan proses pekerjaan juga berlangsung dengan mudah. Area yang ada di sekitar sini ke arah Kampung Melayu atau ke arah Kali Ciliwung juga ditutup dengan barrier beton, hanya saja tidak sebanyak yang barrier beton tadi di bagian proses penggalian ya, karena di sini sudah selesai untuk penggalian, sudah ditutup dengan tanah. Nampaknya juga ada satu mesin roller kecil untuk pemadatan, sedangkan di bagian depan kita masih ada tersisa beberapa box culvert, nantinya akan dipergunakan untuk area lainnya yang akan disambungkan dengan saluran drainase yang ada di sekitar sini. Nah, kalau kita perhatikan di negara-negara maju, memang saluran drainase di bawah jalan yang ada di pusat kota itu adalah saluran drainase yang jauh lebih besar dari ini dan dipergunakan untuk mengalirkan air terutama pada saat hujan ke arah terowongan air, nanti akan menuju ke tempat penampungan air yang besar ya, seperti itu. Seperti dalam film-film yang kita lihat. Sebenarnya selain drainase ini, kita juga mengharapkan proses normalisasi yang kedua yang 17 km dapat berlanjut kembali karena pembuatan tanggul kemudian juga pelebaran kali itu sangat bermanfaat bagi
para warga dan juga daerah-daerah yang ada di Jakarta yang cukup rendah dan mudah terendam air. Di bagian bawah sini ternyata box culvertnya juga disiapkan untuk bagian-bagian yang belum tertutup karena mungkin masih ada proses-proses konstruksi ya, finishing yang akan dilakukan oleh para pekerja. Jadi area ini benar-benar berada di bagian tengah, dipisahkan antara lajur-lajur Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i yang tadinya ini adalah jalan yang cukup lebar pada saat turunan flyover Kampung Melayu menuju ke arah flyover Tebet. Untuk kabel udara, area di sini mungkin belum termasuk dalam program SJUT, jadi masih banyak kabel-kabel udara berseliweran. Di bagian bawah sini adalah ujung yang akan masuk ke arah Kali Ciliwung, masih ditutup dengan tanah. Kemudian ada papan petunjuk yang tadi kita lihat di awal untuk menuju ke arah gudang peluru dan juga Asam Baris dapat mengambil ke kiri, dan untuk menuju ke arah Kasablanka menuju ke arah Kuningan dapat mengambil jalur kanan. Kali Ciliwung sendiri berada tidak jauh dari area ini dan berada persis di belakang pos FBR tadi. Satu lagi yang jelas adalah program Sodetan Kali Ciliwung yang akan mengalirkan air Kali Ciliwung menuju ke arah KBT, sehingga air nantinya di Kali Ciliwung dapat lebih turun permukaannya dan air yang dari saluran-saluran drainase raksasa ini dapat mengalir lebih lancar menuju ke arah Kali Ciliwung. Ditambah lagi dengan adanya bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi, maka air atau volume air yang cukup tinggi pada saat curah hujan intensitasnya sangat lebat ya, maka air Kali Ciliwung dapat berkurang paling tidak 30-40%, bahkan setengahnya, sehingga area-area yang ada di bantaran kali atau area-area ada di dataran rendah berkurang dampak banjirnya dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun secara keseluruhan ya banjir belum tentu bisa hilang. Ini salah satu ekskavator yang ada di bagian pinggir dari flyover Tebet dan pekerjaannya sudah ke arah stasiun Tebet. Di sini proses pemecahan atau pembongkaran dari aspal dilakukan oleh ekskavator breaker ini dengan ujungnya yang berbentuk pulpen, kemudian memecah dari aspal beton yang ada di bawahnya, kemudian bekas-bekas atau puing-puing aspal tersebut diangkut keluar oleh dump truck yang ada, kemudian tanahnya akan dikeruk oleh ekskavator berikutnya. Lalu setelah rapi, maka dimasukkanlah si box culvert ke dalam tanah dan akhirnya ditimbun. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.